hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari Daniel pasal yang kelima. Kalau dari pasal-pasal sebelumnya kita belajar tentang Raja Nebukadnezar, di pasal yang kelima ini kita akan melihat kisah hidup Raja Belsyazar. Siapa Raja Belsyazar? Dia adalah anak daripada Nebukadnezar. Mari kita lihat sama-sama apa yang tertulis di pasal yang kelima ini dan apa aplikasinya bagi hidup kita semuanya. Ini merupakan kisah ketika Raja Belsyazar mengadakan sebuah jamuan pesta besar. Dan ini bukan pesta biasa, ini adalah pesta besar-besaran. Dan kemudian penggambarannya adalah di pesta itu ada terjadi kemabukan. Terjadi bahkan pesta yang disertai dengan tindakan amoral. Bagaimana kita bisa menyimpulkan akan hal itu? Di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Perhatikan ayat yang kedua. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Para ahli Alkitab menyimpulkan kalau ada jamuan pesta besar, mereka sampai mabuk dan melibatkan para selir, para gundik, maka biasanya pesta itu diiringi atau dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya amoral. Maka yang kita lihat di sini sebetulnya bukan hanya sekedar pestanya, bukan sekedar mereka mabuk-mabukan dan melakukan tindakan-tindakan amoral yang lazim dilakukan oleh raja-raja tempo dulu. Hanya masalahnya di sini, Raja Belsyazar menyuruh orang untuk membawa perkakas dari emas dan perak dari dalam bait suci. Masalahnya benda-benda yang dipakai mereka untuk pesta pora mabuk-mabukan itu adalah perkakas-perkakas dari bait suci. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ini adalah masalah besar. Kenapa mereka menyepelekan, memandang rendah perkakas-perkakas dari bait suci? Bukan berarti kita hendak mengkultuskan benda-benda ini, tetapi mestinya mereka menghargai. Mereka tahu bahwa benda perkakas ini mereka ambil dari bait suci, yang merupakan tempat perjumpaan antara umat Tuhan dengan Tuhan, yang mana tempat itu penuh dengan kekudusan. Tapi rupanya Raja Belsyazar tidak menghormati akan hal itu. Yang terjadi berikutnya kita bisa baca di dalam ayat yang kelima. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Raja Belsyazar di saat pesta sedang berlangsung mendapat penglihatan yang membuat menjadi pucat raja dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Betapa tidak dia melihat jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Ini merupakan kisah supranatural terjadi langsung di hadapan Raja Belsyazar dan orang-orang pada waktu itu. Dan kemudian Raja Belsyazar memutuskan untuk memanggil semua orang bijaksana di Babel, kemudian ahli-ahli nujum, orang-orang pintar, disuruh untuk mengartikan apa maksud daripada tulisan itu. Dan rupanya mereka semuanya tidak bisa menafsirkan apa maksud daripada tulisan itu. Ayat 9 menulis, Raja Belsyazar semakin cemas, menjadi pucat, dan orang-orang yang ada di pesta itu termasuk para pembesar menjadi semakin terperanjat. Betapa tidak mereka melihat secara langsung tulisan ada di dinding dengan jari manusia yang tidak terlihat siapa orangnya. Tentu ini datang daripada Tuhan sendiri. Buat anggapan mereka ini tentu dewa-dewa yang menulis tulisan ini. Lalu kemudian
Ketika raja sedang gelisah, tidak tahu apa yang harus dia buat, maka diusulkanlah untuk memanggil Daniel. Daniel memang sangat terkenal pada waktu itu, dan mereka mengusulkan kepada Raja Belsyazar, mengatakan di zaman raja tuanku, yaitu Raja Nebukadnezar, ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, roh yang bisa menafsirkan mimpi dan penuh dengan hikmat. Maka dipanggillah Daniel untuk menafsirkan apa maksud daripada tulisan itu. Dan Daniel pun bertemu dengan Raja Belsyazar, dan kemudian Daniel menceritakan sepintas tentang seperti apa Raja Nebukadnezar. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, Daniel menceritakan bahwa Nebukadnezar pernah menjadi besar dan dia menjadi sombong, tinggi hati, lalu kemudian Tuhan membuat Raja Nebukadnezar harus merendahkan diri, dan bersyukurnya Raja Nebukadnezar benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga Tuhan bisa memulihkan. Dan sekarang ini komentar Daniel tentang Raja Belsyazar ayat 22. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi ini perbedaan antara Belsyazar dan Nebukadnezar. Dua-duanya raja, dua-duanya punya kuasa, dua-duanya sombong, tetapi yang satu akhirnya bertobat dan merendahkan diri, tapi Belsyazar ini tidak. Apa buktinya? Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Sombongnya Raja Belsyazar, dia merasa raja yang menguasai siapapun, termasuk yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Waktu itu raja selalu berpikir dengan kuasa yang dimilikinya, dia bebas melakukan sebebas-bebasnya dari apa yang dia kehendaki. Raja Belsyazar berpikir ketika dia menyuruh orang mengeluarkan benda-benda perkakas dari bait suci, dia pikir itu sebuah lelucon, dia pikir itu benda-benda biasa, tapi lupa bahwa benda-benda itu adalah sesuatu dari tempat bait suci yang dikuduskan Tuhan, benda-benda yang dikhususkan hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur Raja Belsyazar dengan keras melalui tulisan di dinding. Dan ayat 24 dikatakan, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuhan dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Daniel diberikan pakaian dari kain ungu, dan itu menjadi sebuah simbol kehormatan raja kepada seorang yang penuh dengan hikmat. Namun ayat 30 diakhiri dengan kalimat seperti ini, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar raja orang Kasdim itu. Sekarang mari kita lihat apa aplikasinya buat kita semuanya. Yang pertama, kita belajar memang benda-benda rohani jangan kita kultuskan, tetapi benda-benda rohani tetap saja harus kita hargai. Jangan kultuskan Alkitab, jangan kultuskan kalung, jangan kultuskan kalung salib maksud saya, jangan kultuskan benda-benda rohani, tetapi kita juga harus menghormatinya. Memang Alkitab ini seperti halnya buku biasa, tidak perlu dikultuskan, tidak perlu disembah-sembah, tetapi juga bersikaplah respek, hormat tentang Alkitab ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah firman Tuhan, isinya adalah perkataan Allah sendiri. Hormatilah.
Karena bagaimana kita menghormati benda-benda rohani itu merupakan sikap kita menghormati Tuhan. Jadi yang pertama, jangan dikultuskan, tapi kita juga harus menghormati dan menghargainya. Tidak bisa kita pakai secara sembarangan. Lalu berikutnya, kita melihat di sini tentang Daniel. Daniel diingat, bahkan ketika pemerintahan berganti, raja sudah berganti, Daniel tetap diingat. Itu artinya apa yang kita pernah kita lakukan di waktu lalu itu juga akan selalu membekas kuat, bahkan membekas kuat di benak pikiran orang banyak. Kalau kita melakukan yang jahat, itu juga membekas kuat di benak pikiran mereka. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang baik, bagaimana Tuhan nyata dalam hidup kita, itu juga akan diingat oleh banyak orang. Terbukti bahwa Daniel pun diingat. Dan kemudian sekali lagi Daniel berhasil menafsirkan tulisan di dinding itu. Hal berikutnya yang kita bisa pelajari dari kisah ini, jangan menjadi sombong. Belshazzar menjadi sombong, merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya karena dia adalah raja. Hati-hati, sekalipun kita kaya, sekalipun kita berkuasa, sekalipun kita mungkin punya segala-galanya, bagaimanapun juga kita ini adalah manusia, sebutir debu di hadapan Tuhan. Tidak patut kita menyombongkan diri, apalagi kita hendak menyamai yang maha tinggi, atau bahkan kita merasa diri lebih hebat daripada Tuhan. Nanti kita akan berurusan dengan Tuhan sendiri, sebab Tuhan akan menimbang hidup kita. Dan pastikan ketika Tuhan menimbang hidup kita, jangan sampai apa yang menimpa Raja Belshazzar menimpa kita. Sebab ketika Raja Belshazzar ditimbang, neracanya menunjukkan bahwa Raja Belshazzar itu terlalu ringan, tidak ada bobotnya sama sekali. Ingat, hidup hanya sekali, dan Tuhan pun bisa menimbang hidup kita. Pertanyaannya, ketika Tuhan menimbang hidup Anda, apakah Anda punya bobot? Hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat, karena Yesus ada dalam hidup kita. Ingat, Raja Belshazzar dalam kisah ini tidak diberikan kesempatan lagi. Sebab malam itu mereka gelar pesta gila-gilaan, pakai benda perkakas dari bait suci. Lalu kemudian di ayat terakhir dikatakan, pada malam itu terbunuhlah Raja Belshazzar. Jadi kita melihat di sini bahwa sesungguhnya ada waktunya memang Tuhan memberikan kesempatan. Tapi ada waktunya kesempatan itu berakhir. Kita tidak pernah tahu. Karena itu justru setiap kali Tuhan mengingatkan kita, mari kita respon, lembutkan hati kita. Belajar seperti Nebukadnezar, diingatkan rendah hati. Belshazzar diingatkan tapi tetap sombong. Itulah yang membuat Raja Belshazzar dihukum Tuhan. Saya berdoa Daniel pasal yang kelima ini menjadi pengingat, menjadi pembelajaran penting buat kita semuanya. Tuhan memberkati.